Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan channel ini yang akan terus menayangkan terbarunya sirkuit Mandalika dan kawasan Mandalika dan sekitarnya, untuk bisa mengetahui bagaimana capaian dan perkembangan serta proses tahapan pengerjaan yang dilakukan sekarang untuk sirkuit Mandalika yang sebentar lagi akan menyambut kembali balapan internasional MotoGP yang digelar pada bulan Oktober. Ya, tentunya setiap tahunnya sirkuit internasional Mandalika dan kawasan Mandalika selalu menunjukkan yang terbaik, ya, lebih baik untuk sambut MotoGP di setiap tahunnya. Sirkuit Mandalika akan terus menggelar MotoGP ya di tahun seterusnya, dan saat ini terus berproses dan bertahap ya untuk pengerjaan apa saja yang dibuatkan yang menarik ya untuk sambut MotoGP di tahun ini. Karena semua dunia bisa melihat dan mengetahui sirkuit Mandalika dalam tayangan ya layar televisi internasional ya dalam gelaran MotoGP. Nah, sekarang ini sirkuit Mandalika kita lihat di permukaan aspalnya semakin lebih baik ya, menunjukkan peningkatan yang luar biasa karena seringnya digelar dari balapan mobil maupun balapan motor teman ya di sirkuit Mandalika. Ya, jadi racing line itu merupakan ya garis atau bekas ban yang menempel di permukaan aspal yang membentukkan aspal semakin kelihatan menghitam, dan itu pastinya akan semakin ngegrip atau semakin mendapatkan daya cengkam makin kuat. Untuk itu balapan tidak mudah terpleset ya, sebagaimana cepat dan sebagaimana ya tentunya kualitas aspal sirkuit Mandalika semakin ditingkatkan dan terus menunjukkan yang lebih baik ya, semua area luar maupun dalam. Ya, dan kemudian di sini kita sudah berada di Bukit Sirkuit Mandalika yang saat ini dalam tahap pembangunan ya, untuk tempat menonton dan juga restoran serta hotel, villa, semuanya dibangun di bukit yang berhadapan langsung dengan sirkuit Mandalika. Jadi view-nya jangan ditanyakan lagi, sangat luar biasa. Saya pernah merasakan sendiri berada di puncak bukit ini, melihat ya balapan dengan secara jelas dan sangat spesial sekali. Saya rekomendasikan teman, inilah tribun yang paling terbaik di antara tribun yang lain teman. Nah, 360 derajat kita bisa melihat apabila kita berada di puncak bukit ini. Jadi luas sekali kita lihat untuk bangunan ini ya, entah seperti apa model dan ya mewah megahnya nanti ya setelah finish atau setelah selesai dibangunkan dari suatu hal yang menarik ya, untuk bangunan besar, tinggi, megah, mewah teman di sirkuit Mandalika maupun di kawasan Mandalika yang saat ini terus dimajukan ya teman, terus dikelola dengan sebaik mungkin. Oke, inilah dia kita melihat secara jelas, secara nyata teman ya, terbang rendah untuk melihat dari desain atau struktur bangunan yang saat ini sudah terbentuk ya, bentuk dan rupa dari bangunan yang ada di sirkuit Mandalika menambah mewah dan megahnya dari sirkuit Mandalika dalam menyambut gelaran MotoGP, agar kita semakin beda ya dengan sirkuit yang lain teman. Ya, lokasi sirkuit Mandalika sudah sangat luar biasa, jangan ditanyakan lagi. Ya, tinggal difokuskan ya apa yang menjadi kekurangan tahun lalu ya, agar segera dipenuhi tahun ini teman ya. Dan juga bangunannya seperti banyak netizen yang bilang ya kurang mewah atau megah. Jadi saat ini terus berusaha yang terbaik untuk pengelola dan para pekerja ya melakukan hal seperti itu, agar paling the best sirkuit Mandalika ke depannya. Kita yakin dan optimis terus dengan sirkuit Mandalika yang selalu akan menggelar balapan MotoGP, dan selain MotoGP balap mobil juga ya diselenggarakan. Jadi seperti inilah ya sejauh ini bukit yang ada di sirkuit Mandalika ya, selama ini dibangun sekitar beberapa bulan dan sudah menunjukkan ya kemajuan yang luar biasa, dan kita terus dukung dan berdoa demi kelancaran dari bangunan atau pengerjaan apa saja yang dilakukan di sirkuit Mandalika. Apalagi nanti menjelang dari MotoGP itu pastinya semakin ramai dan super sibuk, banyak hal yang dibuat seperti pengecatan, pembersihan dan lain sebagainya. Tentunya teman tetap menunggu dan stay tune terus bersama channel ini. Semua kita akan sajikan lengkap ya, memperlihatkan keseluruhan full sirkuit Mandalika ya, dalam persiapan sirkuit Mandalika dan capaian rupa wajah terbaru begitu teman ya. Nah, jadi inilah dia saat ini dalam proses ya penanaman rumput atau grass area di atas bukit, agar nanti kelihatan hijau dan asri disorot dari kamera helikopter teman ya.
Ya, pastinya teman semua akan semakin dimanjakan dengan hadirnya ya hal baru di sirkuit Mandalika, seperti salah satunya di bukit yang berhadapan langsung dengan sirkuit Mandalika ini teman ya. Ya, nantinya di sini teman bisa berfoto juga, selain bisa melihat sirkuit, bisa melihat ya balapan MotoGP dan balapan yang lain, tapi banyak fasilitas yang disediakan dengan lengkap. Ya, pokoknya teman-teman semua dimanjakan teman ya. Yang teman-teman nanti dapat menikmati dan gunakan ya fasilitas yang disediakan di bukit tersebut teman. Dan kemudian kita lanjut untuk melihat di area seterusnya, area yang lain untuk sirkuit Mandalika, juga area yang lain tidak tinggal diam teman ya. Terus dibangunkan, terus disempurnakan untuk sirkuit Mandalika. Apa yang menjadi kekurangan tahun lalu itu yang diperbaiki, dan banyak sudah ya terlihat saat ini ya, semakin sempurna, semakin lebih baik ya. Tidak ada yang kurang teman. Ya, tahap demi tahap, proses demi proses nanti akan menjadi semakin lebih baik untuk kawasan Mandalika dan sirkuit internasional Mandalika. Dan kita lanjut di area zona tengah, masih tersedia lahan kosong ya buat para investor yang mau membangun yang mewah megah ya seperti itu, agar sirkuit Mandalika menambah tampilannya semakin besar ya, bangunan semakin tinggi dan semakin ya mewah dan megah teman, seperti itu. Oke, dan baiklah, sekarang kita menuju ke Bukit 360 yang berada tepat di area tengah-tengahnya dari lintasan teman ya, atau di area zona tengah bagian selatan. Nah, inilah dia, kita lihat situasi kondisi terbaru di area sirkuit Mandalika. Kita lihat jalan menuju ke bukit yang begitu indah ya dibuat ya. Dan kemudian inilah dia pemandangan yang tak asing lagi ya, pemandangan laut Pantai Seger, Pantai Serenting, dan Pantai Tanjung An namanya ya. Pantai di sekitaran sirkuit Mandalika dengan motif dari batik yang berasal dari Lombok ya, motif Sasambo teman, atau motif Subhanale yang terdapat di motif Songket ya, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, itulah yang menjadi ciri khas tersendiri dari sirkuit internasional Mandalika ya. Motif batik tersebut berada di area run of aspal atau di pinggir lintasan teman. Nah, jadi sebagian aspal kita sudah ketahui ya, bahwa beberapa bulan yang lalu ada modifikasi ya, pemotongan ya sebagian run of aspal agar sirkuit internasional Mandalika ini bisa menyelenggarakan balap mobil. Dan buktinya sudah digelar ya balapan mobil tersebut ya, yang menjadi syarat dari pihak FIA ya untuk bisa menyelenggarakan balap mobil. Nah, selain balap mobil, balap motor dan MotoGP terus diselenggarakan di sirkuit Mandalika ini. Dan kita lanjut lagi ya, kita berada di tikungan antara tikungan ke 12 dan 13 dan seterusnya. Kita akan terus ya menuju ke sirkuit Mandalika di lintasan trek lurus teman. Ya, pada hari ini ada acara atau gelaran rutin seperti biasanya track day untuk para ya otomotif, pencinta otomotif di seluruh Indonesia ya, diberi akses masuk ya agar bisa merasakan sirkuit Mandalika, mengendarai ya kendaraan yang dibawa mereka, atau bisa juga sewa. Sudah disediakan kendaraan khusus ya untuk NJPA di sini yang Anda sewa. Dan kita lihat bentuk racing line yang begitu lebar teman ya, di tikungan ke-17 dan di tikungan dan lintasan seterusnya. Jadi ini tentunya semakin ya baik, semakin kualitas meningkat ya untuk sirkuit Mandalika terdapat di aspal. Menjelang balapan MotoGP ya, aspal sirkuit Mandalika semakin meningkat, semakin lebih baik, dan tentunya para rider MotoGP akan semakin senang ya, semakin seru ya balapan nanti ya. Overtaking atau ya salip menyalip ya akan terjadi, akan semakin seru teman ya, karena kualitas aspal sirkuit Mandalika yang sudah mendapatkan grade A atau tipe tertinggi ya. Sirkuit Mandalika ini kan status lisensinya grade A. Itu sirkuit Mandalika akan terus menggelar balapan MotoGP. Dan inilah dia, kita lihat ya motorsport, motor balap yang saat ini ya kita lihat ya, dan juga banyak bibit muda Indonesia yang dipersilakan untuk ya berlatih ya di sirkuit Mandalika ya, kelak nanti ya bisa jadi pembalap terbaik ya, pembalap yang bisa mengharumkan nama baik Indonesia di kancah dunia begitu.
Ya, jadi berbagai manfaat ya semenjak sirkuit internasional ini dibangun, ya bisa digunakan untuk para rider Indonesia berlatih ya untuk tampil lebih baik, semakin lebih pintar, semakin maju begitu teman ya. Ada sirkuit Mandalika yang Indonesia punya teman. Ya, semoga nanti ada rider Indonesia yang tampil di kelas MotoGP teman ya, agar bisa bersaing dengan Marc Marquez, Francisco Bagnaia, ya Jorge Martin, Marco Bezzecchi dan lain-lain teman ya. Kita harapkan seperti itu, dan kita sudah ya mengetahui, yang kita lihat banyak juga ya pembalap Indonesia yang berbakat, yang hebat dan pintar yang sudah sampai di Moto2 ya, MotoGP seperti itu ya teman, yaitu Mario Aji, dan juga kita dukung ya Peda Ega Pratama yang saat ini berjuang di Rockies Cup ya teman. Dan sering kita lihat ya Peda Ega Pratama menjuarai bahkan podium 1 ya, sering kita lihat di layar televisi internasional ya, Indonesia berkumandang ya, bernyanyi seperti itu teman. Nah, untuk itu kita harapkan supaya menjadi juara dunia ya Rockies Cup yang saat ini Peda Ega Pratama ya berkompetisi di situ teman. Nah, untuk itu nanti kita harapkan ya bisa tampil langsung di Moto3 dulu teman. Setelah Moto3, Moto2, setelah Moto2 maka MotoGP, kita harapkan seperti itu ya pembalap Indonesia. Dan untuk itu ya, dari sini kita disuguhkan dengan tulisan Indonesia dan Mandalika di atas tribun A yang sudah memiliki atap. Nah, jadi teman jangan khawatir ya, jangan mengeluhkan lagi dengan kepanasan tribun tersebut. Sekarang sudah memiliki atap beberapa tribun seperti grandstand A, B, dan C, dan tribun J dan K teman, begitu. Dulunya tidak memiliki atap, dan ada tribun yang sudah memiliki atap tahun lalu tapi atapnya terlalu pendek, itu diperpanjang. Tribun yang tidak ada atapnya itu sudah dibuatkan atap ya dengan selebar ya tentunya sangat panjang dan lebar teman ya, mampu melindungi dari para penonton yang mengeluhkan terik matahari yang super panas di kawasan Mandalika ya. Mereka duduk mulai dari jam 8 teman, menunggu sampai race MotoGP, itu sangat panas ya, dijemur ya. Ya, karena kita ketahui ya tempat dari sirkuit kita ini teman ya tidak seperti sirkuit yang ada di Eropa, itu tidak terlalu panas, jadi wajar saja mereka memiliki tribun yang tidak memiliki atap. Jadi ini ya karena tempatnya sangat panas, jadi ya harus memiliki atap ya untuk tribun sirkuit Mandalika ini teman ya.